Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Sela Febriani Putri. Saya merupakan dosen dari program studi S1 Pendidikan Akuntansi, Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Malang. Saya berasal dari bidang keilmuan pendidikan akuntansi. Untuk sertifikasi dosen, saya memilih mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan rencana pembelajaran semester atau RPS dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran merupakan mata kuliah yang tergabung dalam rumpun mata kuliah bidang studi pendidikan akuntansi yang memiliki bobot 3 SKS. Bobot 3 SKS ini diakumulasikan dalam beban belajar sebesar 510 menit per minggu. Beban belajar sebesar 510 menit per minggu ini terdiri dari 150 menit kegiatan tatap muka, 180 menit tugas mandiri, dan 180 menit tugas terstruktur. Standar capaian pembelajaran lulusan atau SCPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah mahasiswa setelah mengikuti rumpun mata kuliah ini mampu menguasai teori pedagogik dan inovasi pembelajaran di jenjang pendidikan menengah atas atau sederajat, sehingga dapat merencanakan, menerapkan, mengevaluasi, serta melakukan proses perbaikan pembelajaran yang mendidik secara inovatif dengan berbasis TIK, serta berbagai sumber belajar yang berorientasi pada kecakapan hidup. Sedangkan untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini terdiri dari 3 capaian pembelajaran, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Yang kedua, mahasiswa secara kreatif, prosedural, dan terampil mampu membuat bahan ajar. Dan yang ketiga, mahasiswa secara kreatif, prosedural, dan terampil mampu membuat media pembelajaran. Mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran ini membahas materi yang terdiri dari urgensi bahan ajar, urgensi pengembangan bahan ajar, bentuk-bentuk bahan ajar, tahapan-tahapan pengembangan bahan ajar, analisis kurikulum SMA atau SMK saat ini, analisis instruksional pembelajaran, analisis karakter peserta didik, analisis ketersediaan dan fasilitas sekolah, identifikasi kebutuhan bahan ajar di sekolah, penulisan bahan ajar, evaluasi bahan ajar, lingkup media pembelajaran, fungsi dan manfaat media pembelajaran, pemilihan dan penggunaan media pembelajaran, pengembangan media pembelajaran meliputi media audiovisual, multimedia pembelajaran, media berbasis internet, media berbasis virtual, dan media berbasis mobile atau mobile learning. Dalam mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran, saya menggunakan 4 sumber rujukan utama, yang mana salah satu di antaranya saya menggunakan buku dengan judul Instructional Technology and Media for Learning dari Smaldino, Deborah, dan Sylv, yang tampilan bukunya sudah terdapat dalam RPS ini. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan pertemuan ke-7. Pertemuan ke-7 ini adalah pertemuan yang dilakukan setelah pertemuan ke-6. Di mana sebelumnya mahasiswa sudah dijelaskan terkait tentang metode pengembangan bahan ajar dan mahasiswa juga sudah melakukan observasi lapangan. Observasi lapangan ini dilakukan di sekolah yang sudah dipilih sebelumnya. Observasi tersebut bertujuan untuk mencari tahu bahan ajar apa saja yang sudah digunakan di sekolah. Dari hasil observasi yang ada, mahasiswa melakukan analisis terkait tentang penggunaan bahan ajar di sekolah, serta masalah pengembangan bahan ajar di sekolah. Dari hasil analisis yang ada, mahasiswa kemudian menyusun proyek pengembangan bahan ajar non-cetak secara berkelompok. Dan di pertemuan ke-7 ini, mahasiswa akan mempresentasikan progres pengembangan bahan ajar yang sudah dibuat. Baik, untuk tujuan utama dari pertemuan perkuliahan di pertemuan ke-7 ini, yaitu mahasiswa akan mendapatkan penjelasan terkait tentang pentingnya pengembangan bahan ajar yang dapat diterapkan di sekolah. Setelah itu, mahasiswa akan mempresentasikan progres pengembangan bahan ajar yang dapat diterapkan di sekolah. Di sisi lain, setelah proses pembelajaran tatap muka selesai, mahasiswa juga akan mendapatkan tugas terstruktur, di mana tugas terstruktur ini merupakan tugas yang diberikan kepada mahasiswa untuk melanjutkan progres pengembangan bahan ajar yang dapat diterapkan di sekolah. Selain itu, ada tugas mandiri. Tugas mandiri di sini, mahasiswa nanti akan melakukan diskusi bersama dengan dosen pengampu terkait tentang pengembangan bahan ajar yang dikembangkan sesuai dengan materi yang telah dipilih sebelumnya. Selanjutnya, nanti mahasiswa akan mempelajari materi pertemuan pertama sampai pertemuan ke-7 untuk mempersiapkan ujian tengah semester. Untuk media belajarnya, ada video presentasi, buku teks, dan juga PowerPoint.
Sumber rujukannya dari referensi yang pertama sampai referensi yang keempat. Sedangkan untuk penilaian atau indikator kriteria penilaian dari pertemuan ketujuh ini, yang pertama yaitu penilaian kognitif. Di mana dalam penilaian kognitif ini, mahasiswa secara tepat menjelaskan pentingnya bahan ajar yang dapat diterapkan di sekolah. Kemudian, mahasiswa juga secara tepat dapat menjelaskan progres pengembangan bahan ajar yang dapat diterapkan di sekolah. Penilaian selanjutnya adalah terkait tentang penilaian skill, di mana mahasiswa memiliki kemampuan analitis dan pemecahan masalah. Penilaian selanjutnya terkait tentang skill juga, yaitu mahasiswa memiliki kemampuan berkomunikasi. Dan penilaian skill yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu bekerja sama dalam kelompok, serta berkontribusi dalam pengerjaan tugas. Penilaian yang ketiga, yaitu penilaian afektif, di mana mahasiswa mampu berpartisipasi dalam kelompok. Disiplin waktu, bertanggung jawab terhadap tugasnya. Untuk bobot penilaian dari penilaian kognitif adalah 30%, penilaian skill adalah 50%, dan penilaian afektif sebesar 20%. Demikian penjelasan terkait tentang RPS dari mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran pada pertemuan ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat datang di pertemuan kita hari ini pada mata kuliah pengembangan bahan ajar dan media pembelajaran. Saya berharap semua dalam keadaan baik dan siap untuk melanjutkan pembelajaran kita. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk kelancaran mata kuliah kita di siang hari ini. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum saya mulai perkuliahan pada siang hari ini, saya ingin mengkonfirmasi apakah suara saya terdengar dengan jelas, teman-teman? Terdengar. Oke, baik, terima kasih. Teman-teman, pada pertemuan sebelumnya, teman-teman sudah belajar terkait tentang proses pengembangan bahan ajar dan juga sudah melakukan observasi lapangan. Teman-teman juga sudah mulai mengerjakan proyek pengembangan bahan ajar yang sebelumnya sudah saya tugaskan. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan melakukan presentasi progres proyek pengembangan bahan ajar. Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan perkembangan terbaru dari proyek yang sudah dikerjakan, mulai dari tahap analisis hingga tahap yang saat ini sedang dikerjakan. Apakah itu desain, pengembangan, atau mungkin sudah ada yang selesai sampai pada tahap prototype. Gitu ya. Nah, pertemuan kita untuk presentasi ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada masing-masing kelompok untuk mendapatkan masukan dan juga saran dari teman-teman serta saya sebagai dosen, gitu ya. Setelah itu nanti juga teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk kita belajar dari masing-masing proses dan juga pengalaman masing-masing kelompok dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, saya berharap kalian semua bisa memberikan presentasi yang jelas dan mendetail serta siap untuk berdiskusi dan menerima masukan yang konstruktif. Baik, sebelum masuk pada presentasi kelompok, saya akan mencoba mengingatkan kembali kepada teman-teman apa yang sudah dipelajari di minggu lalu. Oke, saya izin share screen terlebih dahulu ya. Sudah nampak ya teman-teman? Baik. Nah, pada pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mempelajari terkait tentang pengembangan bahan ajar, di mana teman-teman sudah belajar terkait tentang bahan ajar itu apa, ya. Kemudian kaitan antara bahan ajar, pembelajaran, hasil belajar, serta pendidik, juga bagaimana proses pengembangan bahan ajar, dan juga metode pengembangan baik yang 4D ataupun yang AD. Saya singgung sedikit gitu ya, kalau misalnya kita bicara terkait tentang konsep bahan ajar gitu ya. Bahan ajar ini menjadi sarana untuk pendidik dalam menyampaikan informasi edukatif yang dapat membangun ilmu pengetahuan dan disesuaikan dengan kebutuhan dari siswa. Nah, kemarin kita sudah belajar juga terkait tentang bahan ajar, pembelajaran, hasil belajar, dan juga pendidik. Saya tidak akan banyak bicara lagi terkait itu, tapi ada beberapa hal yang mungkin nanti akan saya tekankan, yaitu terkait pada proses atau pengembangan model AD ini. Nah, di mana model AD ini itu terdiri dari analisis, kemudian desain, kemudian development, kemudian implementation, dan juga evaluation atau evaluate gitu ya. Nah, dalam 5 progres ini atau 5 tahapan ini, teman-teman, yang perlu dipahami lebih jauh adalah terkait tentang analisis gitu. Jadi ketika kita mau mengembangkan sebuah bahan ajar gitu ya, kita harus tahu dulu apa sih kebutuhan kita, apa sih hal-hal yang perlu dikembangkan dalam bahan ajar. Nah,
kebutuhan tersebut itu harus dianalisis secara mendalam. Supaya apa? Supaya pengembangan yang kita kembangkan itu sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan tujuan dari pengembangan bahan ajar tersebut. Ya, jadi kebutuhannya seperti apa sih? Apa yang perlu kita kembangkan? Apakah kita melihat lebih jauh lagi terkait tentang materinya, gitu ya? Oh, ternyata pada bahan ajar sebelumnya materinya belum belum interaktif, gitu ya, sehingga kita memerlukan pengembangan bahan ajar yang mana materinya itu ada apa namanya, ada sesuatu, ada bagian interaktifnya gitu ya di materi tersebut, atau di bagian evaluasi dari materi yang ada. Oh, ternyata evaluasinya ini belum HOTS gitu ya, belum HOTS gitu, sehingga kita perlu mengembangkan bahan ajar tersebut gitu ya. Jadi nanti disesuaikan, oh ternyata bahan ajarnya ini sudah apa ya, sudah tidak bisa meningkatkan motivasi siswa gitu ya, tidak bisa meningkatkan apa namanya, keinginan siswa untuk belajar, sehingga kita perlu mengembangkan bahan ajar yang lebih bagus lagi, yang bisa meningkatkan motivasi siswa untuk belajar. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita fokuskan begitu. Oke, baik. Itu tadi adalah penjelasan terkait tentang materi pertemuan sebelumnya ya. Teman-teman sudah belajar terkait tentang bagaimana metode atau bagaimana cara dan tahapan dalam mengembangkan bahan ajar. Nah, sebelum kita memasuki sesi berikutnya, yaitu sesi presentasi untuk teman-teman yang ada di kelas ini, nanti teman-teman bisa mempresentasikan apa yang sudah teman-teman kembangkan dari hasil observasi yang kemarin gitu ya. Kemarin kan teman-teman sudah melakukan observasi di sekolah, sudah menganalisis juga ada apa di sana, permasalahannya seperti apa, sejauh mana pengembangan bahan ajar yang ada di sana, kemudian teman-teman juga bisa mencari tahu, dan akhirnya teman-teman berprogres untuk mengerjakan proyek pengembangan bahan ajar mencetak. Nah, nanti silahkan presentasi setiap kelompok gitu ya. Nanti kita akan memberikan apa namanya masukan gitu ya. Nanti masukannya tidak hanya dari saya, bisa dari teman-teman yang ada di kelas ini. Nah, saran dan kritik dari teman-teman yang ada di kelas ini dan juga dari saya nanti bisa di apa namanya maksimalkan lagi untuk perbaikan progres berikutnya gitu ya. Nah, baik teman-teman, sebelum kita melakukan atau masuk ke sesi berikutnya, mungkin ada pertanyaan terlebih dahulu sebelum saya lanjutkan. Oke, ini ada siapa ini? Riko. Oke, Riko, silakan jika ada pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Perkenalkan saya Riko Saputra. Saya mohon izin bertanya. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai analisis kebutuhan dalam metode pengembangan AD. Nah, bahwasanya dalam analisis kebutuhan tersebut perlu adanya suatu masalah yang terkait dengan bahan ajar. Yang kemudian masalah tersebut harus diobservasi dan dilakukan kajian mendalam. Pertanyaan saya, bagaimana jika pada suatu sekolah tersebut sudah tidak lagi ditemukan adanya permasalahan? Nah, apakah artinya sudah tidak perlu adanya pengembangan lagi terhadap bahan ajar tersebut, Bu? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Riko pertanyaannya, gitu ya, bagus banget. Jadi sebelum saya menjawab, mungkin dari teman-teman di kelas ini ada yang mau menyampaikan pendapatnya dari pertanyaannya Mas Riko. Gimana sih kalau misalnya di dalam apa namanya di sekolah tersebut gitu ya, sudah sangat ideal, sudah sangat bagus gitu ya, apa namanya bahan ajarnya. Gitu. Apakah kita perlu untuk mengembangkan bahan ajar lagi gitu ya. Jadi kalau misalnya di sekolah itu sudah efektif dan efisien dalam pengembangan bahan ajar ataupun penerapannya, apakah kita masih perlu nih melakukan pengembangan bahan ajar? Oke, silahkan siapa yang mau berpendapat terlebih dahulu. Wow, banyak sekali. Oke. Saya tunjuk saja ya. Nadia deh, Nadia Ali, silahkan Nadia. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan saya Nadia. Menurut saya jika tidak ada masalah yang ditemukan dalam sekolah tersebut, maka tidak perlu dilakukan pengembangan bahan ajar baru. Nah, karena pengembangan bahan ajar itu biasanya dilakukan untuk mengatasi permasalahan atau kekurangan yang ada dalam proses belajar mengajar. Jika sekolah tersebut itu sudah memiliki bahan ajar yang efektif dan efisien, serta tidak ada kebutuhan atau masalah yang mendesak, maka sumber daya seperti waktu, tenaga, dan biaya itu bisa dialokasikan untuk keperluan lain yang lebih mendesak dan bermanfaat. Dengan demikian, pengembangan bahan ajar itu hanya akan menambah beban tanpa memberikan manfaat yang signifikan. Oke, baik. Terima kasih Nadia Erli ya pendapatnya. Oke, mungkin ada yang punya pendapat yang berbeda dari Nadia Erli. Saya persilahkan. Siapa? Oke, Saudara Muhammad Ivan. Oke, silahkan menyampaikan pendapatnya. Izin memberikan pendapat ya Bu. Saya Muhammad Ivan. Menurut pendapat saya tuh meskipun tidak ada masalah yang ditemukan dalam
pengembangan bahan ajar, pengembangan itu masih tetap penting gitu loh dilakukan untuk memastikan bahwa proses belajar mengajar itu harus terus berkembang agar tidak stagnan gitu. Nah, jadi dunia pendidikan itu juga selalu berkembang dengan munculnya teknologi baru, metode pengajaran yang lebih efektif dan kebutuhan siswa yang berubah seiring dengan waktu. Dengan mengembangkan bahan ajar secara proaktif, sekolah dapat memastikan bahwa mereka selalu berada di garis terdepan inovasi pendidikan dan tidak menghadapi dan siap untuk menghadapi tantangan masa depan. Nah, selain itu pengembangan bahan ajar itu yang baru tentunya itu bisa memberikan variasi yang meningkatkan motivasi belajar siswa sehingga proses belajar mengajar di dalam suatu kelas itu lebih menarik dan lebih efektif. Terima kasih. Oh, luar biasa sekali. Baik. Terima kasih Ivan sudah menyampaikan pendapatnya terkait tentang pertanyaan dari saudara Riko. Oke, sekarang giliran saya ya. Oke, terima kasih sebelumnya kepada Mas Riko atas pertanyaan yang luar biasa gitu ya, yang mana akhirnya membuat dua teman saudara ini ya di kelas ini memiliki dua pendapat yang berbeda. Oke, saya akan menanggapi ya. Nah, dalam konteks metode ADI atau Analyze, Design, Development, Implementation, dan juga Evaluation gitu ya, pendapat Nadia Early ini tentang pandangan yang menyatakan bahwa tidak perlu dilakukan pengembangan media pembelajaran jika tidak ada masalah yang ditemukan gitu ya. Ini tuh didukung oleh teori efisiensi sumber daya yang berprinsip pada cost benefit analysis. Nah, apa itu ya? Jadi teori ini menekankan bahwa kita itu sangat penting nih bagaimana bisa mengefisiensikan penggunaan sumber daya. Dengan catatan gitu ya, kita akan mengalokasikan waktu, tenaga, dan biaya untuk keperluan lain ya jika memang bahan ajar ini yang sudah ada ini memang sudah cukup efektif gitu ya. Efektif dalam artian sudah bisa meningkatkan hasil belajar, kemudian motivasi belajar, anak-anak juga bersemangat untuk belajar gitu ya. Ini kan sudah cukup gitu loh. Kalau misalnya memang ya sudah tidak ada masalah, proses pembelajaran juga bisa berjalan lancar, hasil pembelajarannya juga baik. Namun perlu diingat ya, di sisi lain gitu ya, pandangan Muhammad Ivan yang mendukung di mana seharusnya ini tetap ada ini ya dilakukan pengembangan media atau dilakukan pengembangan bahan ajar meskipun tidak ada masalah gitu ya. Nah, pendapatnya Ivan ini sebenarnya didukung oleh teori perubahan dan inovasi pendidikan dalam prinsip continuous improvement ya. Teori ini menekankan bahwa inovasi itu memang dibutuhkan secara terus-menerus supaya tetap relevan dan efektif dalam lingkungan yang selalu berubah. Kita itu kan hidup dalam era yang perubahan itu sangat cepat terjadi. Jadi sesuatu yang kita ajarkan itu kan juga kita pengennya selalu mengajarkan sesuatu yang mutakhir dan juga bisa menarik bagi siswa. Mungkin di tahun ini apa yang menarik menurut teman-teman gitu ya, apa yang menarik untuk saya gitu ya, itu sama gitu loh. Tapi kita nggak tahu apakah 5 tahun ke depan apa yang menurut kita menarik gitu ya, itu sudah tidak menarik lagi. Nah, gitu ya. Jadi itulah perlunya kenapa kita harus terus mengembangkan bahan ajar yang kita miliki, apalagi kita sebagai seorang pendidik. Oke. Nah, sebenarnya dua pendapat ini itu tidak bisa yang satu disalahkan, terus kemudian yang satu dibenarkan gitu. Padahal sebenarnya kalau kita mau mengintegrasikan gitu ya kedua pandangan ini atau menggabungkan dua pandangan ini itu akan menjadi sangat luar biasa gitu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya kita melihat pandangan Ivan itu kan kita akan melakukan suatu evaluasi secara terus-menerus gitu ya. Evaluasi secara terus-menerus ini gitu, itu akan memperlihatkan bagaimana sih kita bisa berjalan beriringan dengan teknologi atau perkembangan teknologi saat ini gitu ya. Namun gitu ya, pendapatnya Nadia Early ini juga bisa ngerem nih keinginan Muhammad Ivan untuk terus melakukan pengembangan gitu ya. Boleh melakukan pengembangan, tetapi perlu diingat gitu ya. Ketika kita mau melakukan suatu pengembangan, kita harus mencari peluang dulu nih. Peluangnya mau kemana supaya efisiensi dari sumber daya itu juga tetap terjaga. Begitu teman-teman. Ya, oke. Sudah cukup? Case close? Untuk pertanyaan dari Mas Riko? Oke, baik. Terima kasih teman-teman atas pertanyaannya. Nah, untuk selanjutnya, saya persilahkan kepada moderator ya untuk mengambil alih proses presentasi kita pada siang hari ini. Ya, saya silahkan kepada saudara moderator untuk melakukan proses presentasi dari kelompok yang pertama sampai kelompok yang terakhir. Oke, silahkan. Terima kasih atas waktunya. Semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatir Ramadhani sebagai moderator hari ini. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sila karena sudah mempercayai saya untuk menjadi moderator. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah sempat hadir di sini buat melakukan presentasi hari ini. Mari kita mulai aja langsung presentasinya dari kelompok ke-11. Saya beri waktu 8 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas waktunya untuk moderator. Izin untuk melakukan share screen terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Siti Fatima dari perwakilan kelompok 11 akan mempresentasikan mengenai progres untuk bahan ajar non-cetak yang kami buat. Apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Halo? Oke, terima kasih. Baik.
Baik, untuk kelompok 11 yaitu yang anggotanya yang beranggotakan saya, terus ada juga teman saya yaitu Wisnu dan juga Valen. Untuk, bahan ajar yang kami buat ini, itu untuk mata pelajaran akuntansi keuangan, materinya yaitu rekonsiliasi bank. Nah, untuk, alokasi waktu itu alokasikan sebanyak 1 kali pertemuan 3 kali 45 menit. Nah, untuk progres yang sudah kelompok 11 buat, yang pertama yaitu kami menentukan, tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu seperti yang sudah, saya tampilkan, yaitu siswa mampu memahami pengendalian internal terhadap kas, terus habis itu memahami pengertian rekonsiliasi bank, jenis-jenis mutasi dana kas bank, lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan saldo kas perusahaan dan bank, lalu siswa mampu memahami prosedur rekonsiliasi bank dan juga mengaplikasikan perhitungan rekonsiliasi bank, dan juga siswa mampu membuat, jurnal perhitungan untuk rekonsiliasi bank. Topik-topik yang kemungkinan akan kami cakup dalam bahan ajar yang kami buat, yang pertama yaitu pendahuluan berisi mengenai pengertian kas bank, pengendalian internal terhadap kas, lalu jenis-jenis dokumen, ada juga pengertian rekonsiliasi bank, faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan saldo, terus juga prosedur penyesuaian rekonsiliasi bank, ilustrasi kasus dan pembahasan, dan juga latihan soal. Nah, untuk latihan soal sendiri, kami mendiskusikan untuk menggunakan kuisis untuk pilihan ganda dan juga studi kasus untuk pemahaman materi yang lebih dalam lagi. Untuk bahan ajar yang kami buat yaitu menggunakan jenisnya itu e-book. Nah, kami menggunakan flipbook sebagai bentuk dari e-book kami. Nah, untuk flipbook sendiri kami menggunakan aplikasi online yaitu Flipbook HTML5. Berikut adalah aktivitas pengajaran yang mungkin kami lakukan. Untuk strategi penyajian, ada pendekatan konseptual, yaitu membahas mengenai konsep-konsep dasar dengan bahasa yang mudah dimengerti dan jelas, lalu ada juga studi kasus. Untuk saat ini, progres yang kami buat yaitu membuat cover. Untuk cover yang kami buat ada 4, dan kami masih mendiskusikan untuk memakai cover yang mana. Berikut covernya. Nah, untuk bahan ajarnya, isinya itu ada kata pengantar, terus habis itu ada informasi umum. Informasi umum ini mengenai identitas modul, terus tujuan pembelajaran, diagram alur untuk peserta didik itu menyelesaikan modul ini itu bagaimana, terus ada peta konsep untuk ringkasan materi, dan juga panduan untuk pendidik. Jadi panduan untuk pendidik ini kami itu akan melampirkan sebuah scan gitu untuk kayak penilaian, terus habis itu bagaimana mungkin cara ajarnya, terus habis itu evaluasi, ada juga nanti kunci jawaban untuk studi kasusnya dan yang lainnya. Ada juga daftar isi. Selanjutnya untuk isi modulnya nanti kemungkinan kami juga akan melampirkan beberapa video yang kami ambil dari YouTube untuk memahamkan siswa itu biar lebih mendalam gitu pemahamannya. Dan kami juga sudah melakukan beberapa studi kepustakaan dan kami mengambil beberapa daftar rujukan yang saya tampilkan berikut ini. Untuk saat ini saya pribadi karena materinya itu dibagi ya teman-teman, jadi dibagi antara saya dan teman-teman. Nah, saya kebagian untuk bagian ilustrasi kasus, pembahasan dan soal. Nah, untuk saat ini saya itu sudah mencoba membuat soal untuk pilihan gandanya seperti ini. Dan beberapa ilustrasi kasus dan juga referensi untuk soal yang akan menjadi evaluasi peserta didik bahwa sudah mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Mungkin sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk perwakilan kelompok 11. Mungkin bisa lanjut ke kelompok selanjutnya, yaitu kelompok 5. Waktu dan tempat dalam 8 menit saya silakan. Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Jadi di sini saya Ramanda, perwakilan dari kelompok 5, akan mempresentasikan hasil dari modul digital kami. Kami menggunakan e-book untuk pembelajaran digital. Nah, untuk materi kita ambil dasar-dasar perpajakan. Di sini ada kata pengantar dan juga daftar isi. Daftar isi ini meliputi dari definisi pajak sampai ke ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Ini adalah materi-materi yang sudah kami susun. Di sini kami mencantumkan daftar pustaka dan juga kami akan menambahkan beberapa kuis, latihan soal, dan juga studi kasus seperti itu. Sekian dari presentasi kelompok kami. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas presentasinya dari kelompok 5. Sebelumnya saya bertanya kepada teman-teman, apakah mungkin dari teman-teman memiliki saran atau masukan untuk beberapa kelompok sebelumnya tadi? Kita bisa lanjut untuk kelompok 5. Ini ada masukan dari kelompok 5. Baik, terima kasih waktunya untuk dari moderator. Jadi saya Ramanda Grani, perwakilan dari kelompok 5, akan memberikan masukan kepada kelompok lainnya. Pertama ini di kelompok 1. Dari kami itu masih belum tahu kelompok 1 itu menggunakan media apa. Di tulisannya kan media audio visual, itu maksudnya gimana. Nah, untuk kelompok 2 sama untuk kelompok 3 itu udah bagus. Mungkin studi kasus yang diberikan itu saran dari kami itu bisa dari studi kasus yang saat ini terjadi, jadi siswa dapat menganalisis pembelajaran tersebut. Nah, untuk kelompok
7 dari bahan ajar itu sudah bagus, akan tetapi baiknya jika animasi dari PPT itu disesuaikan dengan tema yang digunakan. Maksudnya dari tema pembelajaran yang digunakan. Untuk sisanya akan saya serahkan ke anggota kelompok saya. Oke, terima kasih Kak Ramanda ya tadi. Mungkin anggota kelompoknya bisa memberi saran untuk kelompok-kelompok lainnya. Baik, mungkin saya melanjutkan dari Ramanda. Menurut kelompok kami itu untuk kelompok 4 dan 6 itu mungkin dalam medianya sudah bagus untuk siswa. Jadi, mungkin animasinya lebih dibuat lebih menarik lagi ataupun, biar peserta didiknya tidak monoton. Terus untuk kelompok 7, bahan ajarnya udah bagus, akan tetapi sebaiknya jika animasinya itu disesuaikan dengan temanya. Lalu untuk kelompok 8 karena kelompok membuat video PPT, maka mungkin pembahasannya diberikan lebih yang pembahasannya diberikan, untuk lebih rinci atau tidak monoton, mungkin bisa dikasih animasi seperti kelompok-kelompok lain. Untuk kelompok 9 mungkin karena berisikan materi bisa, meminimkan tulisannya mungkin bisa memberikan contoh untuk SPT-nya, karena saya tadi lihat belum ada contoh untuk SPT-nya. Kemudian untuk kelompok 10, kan e-book-nya sudah berwarna, akan tetapi lebih baik jika halaman materinya itu diberikan tabel atau hiasan agar tidak padat materi, begitu. Untuk kelompok terakhir itu, kelompok 11 mungkin hanya tambahan karena materi kebanyakan menghitung, maka sebaiknya dihias dan diberikan animasi semenarik mungkin. Dan sekian dari kelompok 5. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk teman-teman semuanya dari perwakilan kelompok yang sudah menyampaikan masukan dan sarannya. Mungkin sebelum saya memberikan kembali kepada Priscilla, saya mohon maaf apabila saya memiliki kekurangan dalam tutur kata saat menyampaikan dan ada salah apabila saat saya menjadi moderator. Saya mohon maaf. Saya akhiri dulu sesi moderator saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan kepada Priscilla. Terima kasih. Oke, tidak terasa ya teman-teman, kita sudah melakukan proses pembelajaran yang sangat luar biasa gitu ya teman-teman, sangat antusias sekali dalam mempresentasikan progres kerjanya. Terima kasih kepada semuanya karena telah mempresentasikan dengan maksimal gitu ya. Terima kasih kepada semua yang telah mempresentasikan progres pengembangan bahan ajarnya hari ini. Saya sangat menghargai usaha dan dedikasi yang sudah teman-teman tunjukkan. Progres yang kalian capai di pertemuan hari ini tuh membuat saya bangga gitu ya. Karena seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika kita melakukan progres atau proses belajar itu kan memang tidak serta-merta 100% bisa langsung jadi 100% bisa langsung sempurna gitu ya. Tapi langkah kalian menuju hasil akhir yang kita harapkan bersama itu merupakan hal yang sangat luar biasa untuk diapresiasi. Ya, jadi tetap terus semangat, silakan dilanjutkan untuk proyeknya. Nanti akan saya berikan ruang untuk teman-teman mengupload gitu ya progres dari bahan ajar yang sudah teman-teman buat ya, progres di minggu ini. Kemudian nanti minggu depan teman-teman juga akan saya fasilitasi untuk mengupload gizi kejar juga terkait tentang project final dari bahan ajar yang sudah teman-teman buat gitu ya. Nah, menjelang ujian tengah semester, saya ingin mengingatkan ke teman-teman untuk terus fokus dan bisa mengelola waktu dengan baik. Minggu depan adalah pertemuan ke-8 dan minggu UTS gitu ya. Gunakan waktu yang ada untuk memperdalam pemahaman dan mempersiapkan diri kalian sebaik mungkin ya untuk menghadapi UTS di minggu depan. Nah, jika ada pertanyaan atau butuh bantuan, jangan ragu untuk menghubungi saya dan tetap semangat. Mari kita semua memberikan hal yang terbaik gitu ya, memberikan perjuangan kita yang terbaik untuk ujian nanti. Selamat belajar dan semoga sukses. Oke teman-teman, kalau misalnya memang tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri sekian untuk pertemuan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.